Pernah nggak sih kalian cari sesuatu di internet dan hasilnya nihil, padahal kalian yakin banget informasi itu ada? Kemungkinan besar masalahnya cuma satu, kita pakai kata yang salah. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah sistem yang dirancang khusus untuk membereskan kekacauan ini. Namanya kosakata terkendali. Oke, jadi begini rencana kita. Kita mulai dari akar masalahnya, yaitu kacaunya bahasa, terus kita lihat solusinya. Setelah itu, kita akan bedah 3 tingkat organisasinya, kita selami lebih dalam cara kerja Thesaurus, dan terakhir, kita tutup dengan pembahasan kenapa semua ini penting banget. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu nih masalah apa sih yang sebenarnya coba diselesaikan di sini. Ternyata akarnya itu ada di cara kita ngomong sehari-hari. Gini deh, coba bayangin ya, mungkin Anda nyebutnya mobil, teman Anda bilang kendaraan, sementara dokumen teknis pakainya istilah otomobil. 3 kata yang beda banget tapi nunjuk ke konsep yang sama persis. Nah pertanyaannya gimana caranya mesin pencari bisa tahu kalau Anda sebenarnya lagi nyari ketiga-tiganya? Dan disinilah inti masalahnya. Bahasa yang kita pakai setiap hari itu kan kaya dan luas banget ya. Banyak sinonim, banyak cara buat ngungkapin satu ide. Buat ngobrol sih enak, tapi buat nyari informasi, variasi ini justru bikin pusing. Kenapa? Karena inkonsistensi. Dan gara-gara inkonsistensi ini, kita bisa aja kelewatan informasi penting cuma karena nggak pakai kata kunci ajaib yang pas. Jadi, gimana dong cara kita menjinakkan kekacauan bahasa ini? Jawabannya adalah dengan membangun sebuah sistem kontrol. Nah, ini dia solusinya. Pada dasarnya, kosakata terkendali itu semacam kesepakatan bersama. Bayangin para ahli kumpul terus bilang, oke teman-teman, untuk konsep A kita semua sepakat pakai istilah ini. Nggak ada yang lain. Tujuannya apa? Ya buat menghilangkan kebingungan dan menciptakan satu jalan tol yang lurus menuju informasi, bukan lagi jalan-jalan tikus yang bikin nyasar. Coba deh kita bandingkan. Pikirin aja tagar atau hashtag di media sosial. Itu contoh sempurna kosakata tak terkendali. Siapa aja bisa bikin tag apa aja. Hashtag kucing lucu, hashtag anabul gemoy, hashtag meong manis. Emang fleksibel, tapi hasilnya berantakan. Nah sebaliknya, kosakata terkendali itu kayak kamus istilah resmi yang udah disetujui. Jauh lebih terstruktur, konsisten, dan yang pasti semua orang jadi ngomong pakai bahasa yang sama pas nyari info. Satu hal yang perlu kita ingat, nggak semua kosakata terkendali itu diciptakan sama. Ada level-levelnya, mulai dari yang paling simpel sampai yang strukturnya rumit banget. Secara garis besar, kita bisa bagi jadi 3 tingkatan utama. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu daftar kata kunci. Lalu naik level ke tajuk subjek. Dan puncaknya, yang paling canggih, adalah Thesaurus. Oke, di level paling bawah ada daftar kata kunci. Ini ya beneran cuma daftar kata yang boleh dipakai. Simple, gampang dibuat, tapi kemampuannya terbatas banget. Sistem kayak gini nggak tahu kalau mobil itu sama dengan kendaraan. Jadi kita tetap harus main tebak-tebakan kata yang pas. Nah, naik satu tingkat, sistemnya jadi sedikit lebih pintar. Ini namanya tajuk subjek. Sistem ini nggak cuma ngasih daftar istilah, tapi juga mulai nyambung-nyambungin titik. Misalnya, sistemnya tahu kalau kita cari otomobil, mungkin kita juga tertarik sama mobil. Ini kayak nambahin petunjuk, lihat juga buat ngebantu kita. Dan di puncaknya, kita punya Thesaurus. Tapi tunggu dulu. Ini penting banget ya. Ini bukan Thesaurus yang biasa kita pakai buat cari sinonim pas nulis esai. Dalam dunia pengorganisasian informasi, Thesaurus itu sebuah sistem super terstruktur, kayak jaring-jaring hubungan kompleks yang memetakan seluruh bidang ilmu. Yuk, coba kita bongkar isinya dan lihat apa sih yang bikin Thesaurus ini jadi alat yang canggih banget. Kuncinya ada di hubungan antar istilahnya. Yang pertama ada hubungan kesetaraan. Gampangnya, ini buat membereskan masalah sinonim tadi. Thesaurus bakal milih satu istilah utama, misalnya mobil. Terus dia kasih tahu sistem kalau istilah lain kayak otomobil atau kendaraan itu harus menggunakan istilah mobil. Artinya, nggak peduli kita ngetik yang mana, sistemnya pinter dan bakal ngarahin kita ke satu tempat yang sama. Masalah kata ajaib tadi, beres. Terus yang kedua, hierarki. Nah, ini yang bikin strukturnya kayak pohon keluarga. Tiap istilah punya induk atau istilah yang lebih luas, dan bisa juga punya anak atau istilah yang lebih sempit. Jadi peralakan penanda itu induknya matriks Hegel. Ini berguna banget karena bikin kita bisa menjelajahi sebuah topik dari yang umum banget, terus kita zoom in ke detail yang sangat spesifik, persis ke kita lagi lihat peta. Terakhir, ada hubungan asosiatif atau istilah terkait. Ini buat nyambungin konsep-konsep yang berhubungan, tapi bukan hubungan atasan-bawahan. Contohnya, rumah sakit dan perawat. Keduanya kan bukan induk dan anak, tapi jelas banget berhubungan. Ini tuh kayak ada pemandu ahli yang bisikin kita.
Kalau kamu tertarik sama ini, kayaknya kamu juga perlu lihat itu deh. Hubungan ini seringkali memicu penemuan-penemuan yang nggak kita duga sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya bekerja sama dalam satu contoh nyata. Lihat deh entry untuk matriks segel ini. Ini bukan cuma sekedar definisi. Ini tuh peta mini dari sebuah konsep. Kita bisa lihat sinonimnya apa aja. Kita lihat posisinya di pohon keluarga dengan induk dan anaknya. Dan kita juga bisa lihat jalan lain untuk penemuan lewat istilah-istilah terkaitnya. Seluruh konteks dari sebuah ide jadi kelihatan jelas banget. Oke, kita udah lihat cara kerjanya yang lumayan detail. Tapi sekarang, pertanyaan terbesarnya, kenapa kita harus peduli? Apa untungnya buat kita dari semua struktur yang rumit ini? Oh, manfaatnya besar banget buat kita yang sering cari informasi. Pertama, konsistensi. Mau yang masukin data atau yang nyari data, semuanya pakai bahasa yang sama. Hasilnya, pencarian jadi jauh lebih akurat. Sistemnya bahkan bisa secara otomatis memperluas pencarian kita buat nemuin hal-hal yang mungkin kita nggak kepikiran. Jadi pada akhirnya, ini bukan cuma soal rapi-rapi. Ini soal menciptakan sebuah peta pengetahuan yang bisa kita andalkan. Jadi, inilah poin kuncinya. Dengan menyepakati satu set istilah, kita itu nggak cuma lagi merapikan data yang berantakan. Kita sedang membangun jembatan yang kokoh dan bisa diandalkan antara pertanyaan di kepala kita dan jawaban yang kita butuhkan. Nggak peduli kata apa yang pertama kali muncul di pikiran kita, jembatan itu bakal nganterin kita ke tujuan yang tepat. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk masa depan. Di zaman serba AI yang makin pintar memahami bahasa manusia, apakah tatanan yang disusun rapi oleh manusia ini masih relevan? Atau jangan-jangan justru struktur tersembunyi inilah yang bakal jadi fondasi buat melatih AI supaya jadi lebih cerdas dan lebih bisa diandalkan? Sebuah pertanyaan yang mungkin akan menentukan cara kita menemukan pengetahuan di era selanjutnya.